Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andam Lukci Hasmita, dosen di program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis jurusan Komputer dan Informatika Politeknik Negeri Medan. Melalui video ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya unjuk kerja adalah mata kuliah praktek animasi 3 dimensi dengan kode MG MKB 406 yang diberikan pada mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dalam merancang dan mengimplementasikan animasi 3 dimensi secara menyeluruh, mulai dari proses modeling, rigging, hingga animasi karakter. Melalui pendekatan berbasis proyek, mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan karya animasi yang komunikatif, artistik, dan relevan dengan kebutuhan industri multimedia saat ini. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengkreasikan animasi 3 dimensi untuk kebutuhan industri ataupun masyarakat lokal. Dalam micro teaching ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan untuk minggu ketiga, yaitu mengenai proses alur kerja atau workflow pada animasi 3 dimensi dan proses modeling karakter. Sub CPMK pada pertemuan ini mencakup 1. Mahasiswa memahami tahapan dasar dalam 3 dimensi workflow, khususnya proses modeling. 2. Mampu mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan model karakter sederhana. 3. Menerapkan teknik dasar 3 dimensi modeling menggunakan perangkat lunak 3 dimensi. 4. Mampu menghasilkan model karakter 3 dimensi sederhana sebagai bagian dari pengembangan animasi. Materi disampaikan dalam bentuk tatap muka langsung di laboratorium multimedia dengan demonstrasi langsung. Saya memulai dengan penjelasan konsep dasar modeling, dilanjutkan dengan demonstrasi teknik modeling objek sederhana. Mahasiswa kemudian diarahkan untuk mengikuti proses modeling dengan latihan terstruktur secara bertahap, mulai dari primitive shape hingga pembentukan bentuk dasar karakter atau objek. Teknik penilaian yang digunakan adalah observasi langsung saat praktik, serta penilaian hasil modeling akhir. Adapun indikator penilaian meliputi 1. Ketepatan bentuk model karakter, 2. Kesesuaian dengan referensi desain, 3. Kerapihan topologi objek, dan yang keempat adalah kemampuan menggunakan tool modeling dasar. Berikut ini adalah sesi micro teaching yang menggambarkan cara saya menyampaikan materi perkuliahan minggu ketiga dalam mata kuliah praktek animasi 3 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, semangat ya. Walaupun kita masuk kuliah di pagi hari, alhamdulillah anak TRMG kelas 4B semuanya semangat-semangat dan ceria-ceria. Oke, hari ini jumpa lagi sama Ibu Andam. Kita akan belajar di mata kuliah praktek animasi 3 dimensi. Oke, nah Ibu mau supaya kita mengingat kembali dulu ya materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu apa? Boleh? Pengenalan animasi 3 dimensi dan perbedaan animasi dimensi dan 2 dimensi, Bu. Oke, bagus sekali Santo. Masih ingat ya materinya? Oke. Ada yang tahu apa perbedaan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi? Tadi kata Santo kita minggu lalu udah belajar itu. Ada yang berani jawab? Oh, boleh? Animasi 2 dimensi itu memiliki sumber X dan Y, sedangkan 3 dimensi memiliki sumber X, Y, dan Z. Ya, betul sekali ya. Jadi animasi 2 dimensi itu dia memiliki sumbu X dan Y, sedangkan animasi 3 dimensi salah satunya adalah ciri-cirinya dia memiliki sumbu X, Y, dan Z ya, atau kedalaman atau
volume. Oke, hari ini kita mau belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai adalah modeling, ya. Nah, jadi ada salah satu tahapan dalam membuat sebuah animasi, adanya tahapan modeling. Yang dimana selesai pelajaran di minggu ini diharapkan kalian itu sudah bisa paham tentang dasar dari workflow cara kerja buat animasi 3 dimensi, khususnya adalah dalam proses modeling. Ya, lalu kalian juga sudah bisa membuat modeling karakter secara sederhana. Oke, kita masuk. Nah, jadi fokusnya hari ini kita akan belajar adalah mencari ada 2 dimensi, ya. Jadi ketika kita akan melakukan modeling anak-anak, dimulai dengan adanya referensi 2 dimensi terlebih dahulu, lalu kita akan menjadikan dia dalam bentuk 3D modeling, ya. Nah, baru biasanya setelah ada 3D modeling kita akan membuat sebuah animasi. Ada yang namanya kita kamera, ya, kita akan mengatur kamera, lalu ada mengatur 3D lighting, lalu memberikan tekstur dan shading, baru proses terakhirnya ada yang namanya rendering, ya. Nah, tapi hari ini kita hanya akan fokus di antara 2 ini aja, ya. Nah, sebelum kita tutorial pada hari ini, kita paham dulu apa sih itu modeling. Nah, modeling itu adalah kita membuat sebuah bentuk visual 3 dimensi, ya, yang dimana bisa apa aja, bisa karakter, bisa environment, ya, itu tetap namanya adalah modeling, ya. Jadi membuat karakter, misalnya membuat upin ipin, nah itu modeling upin ipin. Membuat meja, modeling meja. Membuat taman, ya kita lihat di dalam taman ada apa aja. Oh, ada pohon, ada bangku, berarti kita buat modeling pohon, buat modeling bangku. Nah, jadi dia seperti itu. Nah, terus teknik modeling ini ada beberapa. Nah, yang paling awal ada yang namanya box modeling. Nah, box modeling itu apa sih, Bu? Nah, box modeling itu adalah kita membuat bentuk mulai dari cube, ya. Jadi minggu lalu sudah ada dikenalin dalam bentuk Blender. Awalan pertama halaman Blender ada satu kotak cube, ya kan? Nah, dari satu kotak cube itulah yang akan dimodifikasi dengan ada, nanti kita akan belajar ada extrude, scale, dan juga ada insert edge, ya. Nah, lalu ada juga edge modeling. Nah, edge modeling ini adalah modeling yang dimulai dari titik. Jadi bukan dari cube, ya. Kalau cube-nya tadi cube-nya yang kita scale, nanti kita rotate, ya. Nah, kita extrude. Nah, kalau di sini enggak, dari titik. Nah, jadi masih ingat pernah belajar Adobe Illustrator kita anak-anak? Ada, ya. Nah, di mata kuliah desain grafis, ya kan, kalian ada melakukan tracing. Jadi edge modeling itu adalah seperti kalian men-tracing, ya, seperti di Adobe Illustrator. Lalu ada sculpting, ya. Nah, sculpting itu adalah teknik modeling dengan cara kalian membuat seperti apa ya namanya, kayak memahat patung gitu, ya, di sculpt, ya. Jadi seperti patung. Nah, ini akan ada juga dari Blender, bisa, ya, dimana kita akan pakai Blender. Nah, terus juga ada yang namanya modeling MURBS modeling, ya. Nah, ini yang biasa banget kalau kalian suka lihat nih modeling-modeling yang apa ya, yang bagus banget kayak mobil yang sangat-sangat penuh detailing. Nah, itu biasanya ada pakai MURBS modeling. Nah, tapi Bu, kita belajar yang mana? Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan fokus belajarnya adalah dalam bentuk box modeling. Oke? Oke, nah selanjutnya kita akan tutorial membuat karakter 3D sederhana. Boleh semuanya membuka Blendernya, aplikasi Blendernya masing-masing. Oke? Oke. Baik anak-anak, nah sekarang kita akan masuk ke tutorial. Nah selanjutnya sudah dibuka Blendernya? Sudah, ya. Nah
kita akan membuat, ini sudah ada referensinya ya. Referensinya kita akan membuat karakter 3D seperti ini ya. Ada karakter ayam. Oke, bentuk dasarnya apa anak-anak? Kotak ya, atau cube ya, kubus, betul. Nah, kita berarti mau mencoba memakai adalah tadi ya box modeling. Nah, di sini berarti kotaknya kira-kira apa yang harus kita lakukan anak-anak melihat gambar tadi? Ini kita sudah punya kotak betul di tengah-tengah, ya. Nah, harus kita apa supaya memanjang? Kita bisa extrude atau kita bisa scale, ya. Nah, kemarin sudah Ibu kasih tahu ya tools-toolsnya. Nah, untuk scale pakai yang mana? Yang ini, ya, yang scale, betul? Betul ya. Nah, kita klik scale, lalu kalian tarik ke atas, bisa? Ya, jadi kita hanya akan mencoba membuat dalam bentuk transform sederhana saja. Bisa diikuti? Bisa ya. Nah, sekarang lanjut. Nah, ini akan Ibu move dulu ke atas. Nah, selanjutnya kita sudah punya badan ayamnya. Nah, selanjutnya kita akan menduplikat ya. Kalian bisa klik kanan, lalu ada duplicate object. Bisa? Seperti ini. Bisa anak-anak? Bisa diikuti? Wah, udah bagus ini. Udah bisa. Ayo, tiket. Oh, ini bukan di edit mode. Nah, kita masih di object mode. Nah, jadi pastikan ya semuanya ada di object mode ya. Jadi kita belum masuk ke edit mode. Jadi di sini nih pastikan adalah object mode. Oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya adalah kita akan merotasi ya. Selanjutnya kita akan coba rotasi dia. Oke. Terus kita buat lagi dia di bawah seperti ini. Nah, jadi kayak gini anak-anak ya. Nah, dirotasi dia untuk kita bisa buat badannya. Bisa diikuti? Bisa. Oke, nah kalau bisa silakan kita lihat lagi tadi gambarnya. Nah, berarti selanjutnya kita bisa buat apa lagi anak-anak? Buat sayapnya, ya. Sayapnya sama, bentuk dasarnya tadi adalah cube, ya kan? Kita duplicate objeknya, ya. Habis itu tinggal kita scale, kita perkecil. Nah, seperti ini.
Jadi dia seperti ini ya. Nah, tinggal kalian duplikat lagi dan buat. Bisa? Bisa. Oke. Baik, anak-anak. Nah, jadi nanti hasilnya adalah ayam kita sudah jadi seperti ini ya. Oke. Nah, nanti Ibu akan mengecek hasil latihan tutorial kalian. Nanti silakan dikumpulkan di si Panji ya. Nah, sebelum kita tutup kelas kita untuk makin memperdalam perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Nah, Ibu akan memberikan adanya tugas mandiri ya. Nah, gimana tugas mandirinya apa ya Bu? Nah, ini jadi ada PR nih ya, Ibu kasih. Nah, kalian silakan buat satu lagi ya, model karakter sederhana ya, bebas. Kalian mau buat model manusia dengan gaya kita masih box modeling ya, nanti dengan gaya box modeling atau hewan ataupun yang lain. Nah, nanti kriteria penilaian Ibu apa? Yaitu adalah kesesuaian kalian dengan bentuk model yang ingin kalian konsepkan ya. Jadi kalau misalnya mau buat gambar ayam harus mirip kayak ayam ya, jangan jadi kayak bebek ya. Nah, konsepnya udah beda gitu ya. Terus gimana kalian buat penggunaan toolsnya dan juga kreativitas kalian dalam membuat desain karakter. Oke, dipahami semuanya? Paham ya? Bagus. Baiklah anak-anak, mungkin sudah selesai pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu harap materi yang sudah dijelaskan tadi bisa kalian ulangi lagi di rumah ya, dan juga tidak lupa untuk mengumpulkan hasil tutorial tadi, pelatihannya dan juga tugas mandiri. Ini Ibu akan terima paling lambat adalah minggu depan. Oke, setelah perkuliahan. Paham? Paham. Baiklah semuanya, terima kasih atas antusiasme kalian. Sekian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan saya terkait unjuk kerja pengajaran untuk mata kuliah praktek animasi 3 dimensi. Saya percaya bahwa penguasaan keterampilan teknis melalui praktik langsung dan interaksi aktif akan menjadi fondasi penting bagi mahasiswa untuk berkiprah di dunia industri kreatif yang kompetitif. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.